Buat kalian yang sedang gagal bayar di kredit pintar, yang takut DC-nya datang ke rumah, yang katanya masuk Slack OJK, yang sekarang banyak infonya DC kredit pintar ini sudah makin merata. Apakah benar? Simak video ini sampai habis, biar kalian paham dan makin tahu bagaimana risiko dan bagaimana cara untuk gagal bayar di kredit pintar yang terbaru ini. Nah, buat kalian yang sedang gagal bayar di kredit pintar, sama aja nih sama risiko-risiko di pinjaman online yang lainnya, seperti Akulaku, Kredivo, dan sebagainya. Nah, kredit pintar ini termasuk 5 pinjol ini yang termasuk DC-nya itu banyak atau semakin menyeluruh. Nah, terbukti ya, ada orang yang gagal bayar katanya di Kalimantan, di Sumatera, itu udah bolak-balik didatangin DC lapangan pinjol. Solusi-solusi bagaimana cara menghadapi DC pinjol itu sama aja. Nah, lebih enak lagi kalau sebenarnya kalau DC pinjol itu bertemu sama kita, dibanding kalian harus membaca atau membalas chatting-chatting dari DC. Karena pada dasarnya DC yang nagih di by phone chatting itu akan berbeda sama DC-DC yang datang ke rumah. Selalu banget nih kalian akan bilang, "Bang, DC kredit pintar itu ada di mana sih?" gitu. Apakah di sini aman atau tidak aman? Masalah aman gak aman itu kalian kondisikan dulu sama diri kalian sendiri ya. Apakah dengan gagal bayar ini kalian biasa-biasa aja, ya itu akan merasa aman untuk diri kalian. Nah, balik ke masalah kredit pintar, kalian tahu ya, bunganya lumayan besar nih, 0,8 per hari. Kita udah tahu nih bunganya besar, kita udah tahu nih resikonya bakal seperti apa. Tapi kebanyakan, saya tahu ya, beberapa orang yang pakai pinjaman online itu selalu berpikir, ya gue akan bisa bayar. Sebenarnya boleh kok pakai pinjaman online kalau memang ada uang untuk bayar. Tapi ada situasi yang dimana kalian tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tiba-tiba kalian emang nggak bisa buat bekerja lagi, ada pemasukan. Nah, ini yang kadang jadi dilema-dilema untuk kita semua yang sedang gagal bayar. Atau kalian berpikir mau investasi, mau buka usaha, pengen modal usaha dari pinjaman online. Nah, akhirnya kan kalian butuh modal itu, terus akhirnya pinjam ke pinjaman online. Nah, salah satunya kredit pintar ini pinjaman online yang lumayan agak terkenal ya, karena mungkin iklannya sangat masif di mana-mana. Mungkin kalian nonton video ini juga iklannya iklan kredit pintar ya, salah satunya itu. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, Bang, kredit pintar itu apakah masuk Slack OJK? Saya jawab iya. Tapi ada yang enggak, Bang. Ya mungkin lagi beruntung aja. Apakah ada desa lapangan? Sudah pasti ada desa lapangan. Buat kalian yang ada di wilayah Jakarta atau wilayah Jabodetabek, sekitar 80% itu pasti akan didatengin sama DC kredit pintar. Jangan kan yang ada di wilayah Jabodetabek, yang ada di wilayah seluar Jabodetabek aja, seperti mungkin Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan di Pulau Jawa nih sekarang udah mulai di Sumatera, Kalimantan, itu ada desa lapangan yang datang. Nggak tahu juga ya, dulu setahun lalu katanya sih kredit pintar udah mulai agak kolaps, tapi sekarang bangkit lagi ya dengan ada pendanaan. Lalu bagaimana sih Bang cara menghadapinya untuk DC kredit pintar yang datang? Kalau yang datang ke rumah, intinya kalian jangan pernah menjanjikan pembayaran. Jangan pernah ada komunikasi atau jangan ada janji-janji nanti saya tanggal segini. Terus gimana jawabannya? Jawabannya, saya belum ada uang dan saya belum bisa bayar sekarang. Selesai. Nggak usah ada kalimat-kalimat lain. Dan diusahakan kalau ada DC yang datang, itu nggak usah dipanjang-panjangin. DC yang penting tahu kita nggak ada uang, selesai. Ya, DC juga akan nanyakan pada kalian kapan bayar. Pertanyaan akan gitu, kapan? Kita akan jawab nanti. Apakah nanti DC bolak-balik? Ya mau bolak-balik ya nggak apa-apa, terserah dia. Kalau rajin ya balik, kalau nggak ya udah gitu. Tapi beberapa orang, kebanyakan hanya cuma sekali doang didatengin sama DC kredit pintar. Biasanya kalau nggak ada orang ya dia cuma kasih surat doang, dilemparin lah suratnya di depan rumah. Atau nggak enaknya nih, DC-nya itu akan nitip surat itu ke tetangga baca jadi tahu dong. Nah, itulah brengsek kayak DC pinjol ya, yang kadang bikin kita malas gitu berhadapan. Rasa malu ini yang kadang kita tuh nggak pingin, gimana ya gitu kan, malu kalau kita punya hutang. Penghakiman di sosial gitu tuh, itu menurut kita membuat kita mental sangat down. Lalu gimana Bang solusinya? Kalau kalian emang sudah mentok untuk nggak bisa bayar di kredit pintar, persetan deh sama Slack OJK ya. Gak usah mikirin dulu Slack OJK. Yang penting hati kalian sama pikiran kalian harus dibenerin dulu, harus dibener-benerin dulu. Maksudnya harus ditenangin dulu. Jangan berpikir, Bang ini gimana cara lunasinnya? Nggak ada. Kalau cara lunasin ada uang, kalian gak ada uang ngapain? Jadi kalian berputar-putar sama ketakutannya sendiri, terus bagaimana?
Kunci untuk menerima kegagalan bayar ini, resiko permasalahan gagal bayar, kalian itu harus terima sama kenyataan diri kalian sendiri. Terima dulu, ya gue gagal bayar, selesai. Berhenti, diam, jangan ngapain. Jangan melakukan gali lubang, tutup lubang, gak usah. Gak penting. Itu malah menambah masalah baru dalam hidup kalian. Walaupun banyak banget nih DC kredit pintar, itu DC yang chatting-chatting itu katanya mau ngirim surat somasi lah, kita akan dibawa secara hukum, kita akan disalahkan lah, akan dipidanakan. Nggak ada. Orang yang gagal bayar di kredit pintar itu nggak ada sama sekali dihukum atau masuk pidana, ya. Bahkan kita bisa memperpenjarakan DC pinjol, oknum DC pinjol yang nakal. Kita bisa pidanakan. Tapi kadang kita tuh lemah, kita tuh malas buat laporin seperti itu. Ya dari pihak polisinya juga, kalau kita ngelaporin juga kayaknya belum ada yang pinjol yang diproses. DC yang ditangkapin juga kayaknya diem aja dan nggak ada gitu. Makin lama makin hari kesini, emang kredit pintar ini DC-nya makin banyak. Seperti Akulaku dan Kredivo. Ya, banyak banget orang yang melaporkan katanya di sini datang. Makanya kalau kalian tanya, "Bang, di sini ada apa enggak?" Saya akan jawab, semoga aman ya. Semoga kalian tidak datengin DC gitu. Walaupun kalian nanya ngapain sih gitu kan, pengen ada DC yang datang atau tidak ada DC yang datang, dan kalian pengen saya jawab apa? Kalau saya bilang jawab ada, mungkin kalian akan takut, ya. Kalau saya bilang nggak ada, ya itu mungkin jadi hiburan kalian gitu. Nggak bisa gitu. Saya juga tidak bisa mengkontrol DC itu tidak datang atau tidak datang. Yang paling penting kalian bisa menyiapkan diri kalian itu bisa menerima kenyataan ini apa enggak, ya. Gagal bayar di apapun sama, permasalahannya kalian bisa mau terima apa enggak gitu sama diri kalian sendiri. Dan satu lagi nih penyakitnya, banyak kan orang gagal bayar di pinjaman online itu kadang nggak jujur sama lingkungan sekitar, sama orang tua, sama pasangan kita, suami atau istri, ya. Nah itu kesalahan juga tuh. Kalau baik mulai dari sekarang, kalau kalian sedang gagal bayar di kredit pintar, mendingan kalian mulai jujur sama lingkungan kalian, biar kalian juga makin ada teman support lah gitu kan, ada orang yang tahu dengan kondisi kalian. Kalau emang nggak ngerti, ya udah lupakan aja hidup kalian. Kadang kita juga harus berpikir, ya udahlah, kadang kalau orang nggak ngerti tentang masalah kita, nggak ngerti dan nggak support, ya udah. Yang penting bagaimana diri kalian bisa kuat dan bisa tangguh untuk diri kalian sendiri. Oke, itu saja ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini menguatkan mental kalian. Saya doakan semoga kalian bisa melunasi hutang-hutang kalian dengan cara apapun, dengan diberikan kemudahan rezeki. Oke, itu saja teman-teman nih video kali ini. Semoga singkat saja, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang masih takut sama gagal bayar di kredit pintar. Jangan dipaksakan untuk gali lubang tutup lubang. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.